Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tafsir, membaca buku tafsir Juz Amma yang kita sudah sampai pada surat At-Tariq. Terakhir kita baca ayat berapa? Ayat 7. Ya, tapi kita belum tuntas membaca beberapa ayat, lalu sampai pada ayat 3 atau 4 sebagai tadabbur ciptaan Allah. Alhamdulillah sudah diawali tadabbur sholat oleh Bapak Tanah Rais. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan untuk membaca pada ayat 5, 6 dan 7. Ini tadabbur penciptaan manusia. Kalau pada ayat 1 sampai ayat 3 itu tadabbur alam, penciptaan Allah berupa bintang untuk ditadabburi. Kemudian pada ayat 4, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ada suatu jiwa diri pun yang tidak ada penjaganya. Ini pengingat kita bahwa dimanapun, kapanpun, siapapun, sesungguhnya kita selalu dijaga, ada penjaganya. Itu bisa kita lihat di halaman 197. Ungkapan ini mengandung arti yang mengukuhkan bahwa tiada suatu jiwa pun yang tidak ada penjaganya. Kiranya perlu untuk disebutkan bahwa Allah memilih sifat at-taqib bagi bintang yang artinya menembus, karena sifat dari bintang itu dapat menembus kegelapan. Ini tambahan dari kata penjelasan at-taqib. Dapat menembus kegelapan dengan cahaya yang dipancarkannya. Hal ini dimaksudkan agar serasi dengan pengertian lafal al-hafidh, yakni malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi manusia. Malaikat pengawas itu dapat menembus hati dan perasaannya, sehingga ia mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, sebagaimana cahaya bintang menembus kegelapan malam. Ini analisis bahasa sekaligus analisis makna. Jadi kenapa di ayat 4 menggunakan kata hafid akhir ayat untuk menyeimbangkan kata-kata sebelumnya. At-Tariq, At-Thaqib. Ini dari sisi bahasa, dari nada, suara, tulisan, ucapan, ala wazn fa'il. Jadi Al-Quran betul-betul memperlihatkan keistimewaan dari berbagai sudut, dari bahasanya, dari maknanya, itu selalu selaras. Maka kata hafid yang ingin menunjukkan maknanya malaikat itu sejalan dengan lafal saqib dari sisi pengucapan. Saqib, hafid, sekaligus selaras dari sisi makna, bahwa saqib adalah bintang yang memiliki cahaya
yang mampu menembus kegelapan. Maka hafid adalah malaikat yang mampu menembus apa isi hati seluruh makhluk manusia. Artinya bisa mencatat, dan itu tugas dari Allah. Makanya pagi-pagi gini ngantuk dicatat malaikat lah. Artinya jangankan yang kelihatan ngantuknya, yang merifatnya melek padahal pikirannya di luar pun ketahuan itu. Ditembus. Makanya waspadalah. Ini detik-detik terakhir. Jadi ini untuk mengungkap betapa Al-Quran selaras dari sisi kata, sisi makna. Kemudian masuklah pada ayat 5. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ayat 5. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ayat 6, dia diciptakan dari air yang terpancar. 7, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Ini ayat mengajak pada tadabbur ciptaan Allah, yaitu manusia. Kalau tadi At-Tariq itu bintang, kemudian Hafid itu malaikat, sekarang Dafiq ini adalah yang terpancar. Dan Allah memiliki kata yang luar biasa, yang makna Dafiq itu terpancar kuat. Nah, kalau kita baca keterangannya terlebih dahulu, silakan buka ayat ini di 198 bagi yang membawa buku. Air yang dipancarkan adalah air mani laki-laki, halaman 198, yang mengandung jutaan sel. Apabila salah satu dari sel-sel ini bertemu dengan indung telur, maka indung telur itu dibuai, dan ini merupakan cikal bakal manusia. Kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia pada kali yang pertama dalam bentuk seperti itu amatlah mudah baginya untuk menghidupkannya kembali pada hari kiamat agar dia menjalani hisab. Jadi luar biasa ayat-ayat tentang penciptaan manusia melebihi ilmu di zamannya. Artinya di zaman ayat-ayat Al-Quran turun belum ada ilmu kedokteran secara spesialis, belum ada ilmu kandungan, kebidanan, dan belum ada ilmu biologi secara mandiri. Tapi ayat-ayatnya sudah membahas tentang hal-hal yang waktu itu belum menjadi ilmu yang populer di tengah masyarakat. Artinya ayat-ayat Al-Quran melampaui batas masanya, zamannya. Tingkat tinggi ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan sekedar untuk mengajak ibadah, bertauhid, menyembah Allah, tapi suruh memikirkan asal usul ciptaan manusia itu sendiri. Lalu Allah memberi informasi. Jadi pertama, falyanzur, ini ajakan Allah agar manusia memperhatikan. Jadi agar manusia memperhatikan ciptaan dirinya.
falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ini bahasanya indah. Jadi pertama menggunakan kata falyanzur, maka hendaklah melihat, hendaklah memperhatikan. Secara tidak langsung Allah yang menciptakan manusia pasti sudah tahu. Allah yang memberi manusia akal ini sedang mengajak manusia untuk memfungsikan akalnya. Berpikirlah. Jadi setelah diciptakan, lalu Allah mengajak manusia agar sadar, memerintahkan manusia agar memikirkan siapa dirinya, dari mana asal usulnya. Mimma khuliq. Jadi kalau tulisan Arab mimma itu dari dua huruf min lalu ma. Ini sekedar tinjauan sisi ilmu bahasa Arab, ilmu imla namanya. Jadi penulisan Arab asal usul mimma itu min lalu ma, min dari ma apa. Tapi kalau sudah min kemudian ketemu dengan ma, pertama maknya atau nunnya dihilangkan, maka mim masuk kepada mim sesudahnya. Mim ma jadi mim ma, nunnya hilang, di huruf minnya hilang, lalu di huruf ma yang kedua itu alifnya hilang. Ini tinjauan tulisan. Mungkin jamaah sudah paham, tapi ini hanya sekedar mengingatkan. Asalnya min ma, lalu disatukan min dengan ma masuk mim. Nah, gitu. Berarti ada nun yang hilang, gantinya tasjid mim, namanya idgham ya. Masuk, lalu ma panjang, alifnya dibuang jadi mimma. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, ini karena huruf jar dengan huruf istifham kata tanya lalu menyatu, mimma dari apakah. Kalau dipisah ya ma khuliq, apa diciptakan. Min ma khuliq itu aslinya, tapi dipersingkat mimma khuliq. Ini sekedar biar tahu asal usul kok mimma itu apa. Itu dari dua huruf min ma. Khuliq diciptakan. Jadi di sini tidak disebutkan lafal Allahnya ya, biar manusia tadabbur memikirkan dirinya. Mestinya kan falyanzuril insanu ma khalaqallahu, kan gitu. Jadi maka lihatlah manusia dari apa Allah menciptakannya. Jadi Allahnya mestinya yang menjadi sang pencipta disebut, tapi dalam hal ini Allahnya ditiadakan dengan menggunakan kata khuliqa. Itu namanya fi'lun mabniyun lil majhul. Jadi kata kerja yang pelakunya ditiadakan, dimajhulkan, ditutupkan. Ini biar fokus kepada objek yang dibahas. Dalam hal ini manusia yang sedang dibahas penciptaannya. Jadi biar manusia mikir dari mana asal usulnya. Lalu Allah sendiri langsung ayat berikutnya memberi penjelasan. Khuliqa min ma'in dafiq, itu diciptakan dari air yang terpancar, menggunakan kata ma, air, dafiq, terpancar. Kalau dari sisi bahasa, pertama berakhiran huruf qaf ya, antara khuliq dengan dafiq itu dua huruf yang sejajar, hurufnya sama.
Kemudian Dafiq juga disejajarkan dalam sisi pengucapan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tariq, Thaqib, Hafid, Dafiq itu satu nada. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul indah bagi yang mau memahami. Dari pengucapannya indah, dari asal usul katanya istimewa, ya, dan maknanya pun sangat dalam, dan tetap menjaga bahasa-bahasa yang halus. Jadi ingin mengatakan manusia diciptakan dari air mani, itu menggunakan istilah Dafiq yang terpancar. Jadi tidak menyebut namanya air itu air mani, tapi menggunakan sesuatu yang terjadi saat prosesi penciptaan itu. Jadi mohon maaf kalau menyampaikannya mungkin mau tidak mau agak sedikit vulgar, ya, karena ketidakmampuan manusia untuk menjelaskan dengan bahasa-bahasa sindiran, maka ya mau tidak mau kita harus membahasakan yang agak vulgar. Tapi Al-Quran tetap menjaga keindahan, tidak terlalu vulgar. Nah ini yang sulit. Ayat Qurannya begitu menjaga akhlak etika dalam menyampaikan ilmu, sementara kita manusia mau seperti itu, tapi kadang sulit. Namanya ya tadi bahwa manusia diciptakan dari air yang terpancar. Ya, terus terpancar dari mana? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yaitu terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kalau kita diam begini ataupun membaca seperti ini, ya mungkin bagi yang sudah pernah membaca ataupun yang sudah pernah mendapatkan keterangan langsung paham, selesai. Tapi bagi yang belum mendapatkan informasi, keterangan, penjelasan, ini masih mikir bagaimana proses air yang memancar, ya, dari tulang sulbi itu ada di laki-laki dan tulang dada dari perempuan. Ini untuk menggambarkan bahwa terciptanya manusia bukan hanya satu arah, tapi dua arah. Berarti ma'in Dafiq, ya, air yang terpancar itu bukan hanya dari laki-laki, karena menggunakannya pakai ma'in Dafiq yang terpancar, tapi keluarnya dari dua, yaitu yakhruju min, air yang terpancar itu dari baini sulbi, yaitu sulbi laki-laki proses dan memancar. Kemudian wat tara'ib, tulang dada perempuan berarti juga memancar. Nah ini yang perlu dipikirkan lebih lanjut. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis menggambarkan Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa wanita juga punya air mani. Dalam bahasa hadis warnanya kuning. Nah coba hal-hal seperti ini laki-laki ya secara umum tidak pernah memikirkan. Demikian pula perempuan yang memilikinya saja karena tidak mengetahui. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah pernah memberi keterangan perempuan juga, ya, memiliki air mani. Mungkin bahasanya saja yang mungkin istilahnya di sini beda. Tapi di dalam hadis air yang berwarna kekuning-kuningan. Makanya pernah suatu hari ada seorang wanita di zaman Nabi, sahabiah, bertanya. Sebenarnya wanita ini merasa malu, tapi pengen tahu hukum, sehingga memberanikan diri untuk bertanya, apakah wanita kalau bermimpi wajib mandi? Nah, ini pertanyaan wanita itu. Malu untuk bertanya, tapi kalau nggak ditanya, kalau tidak ditanyakan, nanti jadi kebingungan. Apakah wajib mandi bagi wanita yang bermimpi? Ini untuk menggambarkan kesamaan
laki-laki kadang bermimpi, wanita juga kadang bermimpi, dalam arti mohon maaf, bermimpi yang menghasilkan apa ya namanya? Ya, bermimpi sebagaimana suami istri. Ya. Kemudian jawaban Nabi, Inra'atil ma, kalau wanita yang mimpi itu melihat air ada yang keluar. Sedemikian rupa Nabi memberi jawaban singkat, padat, tapi penuh makna. Itu juga untuk menggambarkan bahwa wanita juga memiliki air mani yang kalau bermimpi basah keluar. Dan ini untuk menentukan hukum. Kalau mimpi sampai basah, ya baik laki-laki maupun perempuan, maka wajib mandi. Nah, kalau kemudian mimpi sekalipun tapi tidak ada air yang keluar, tidak basah, maka menggunakan kata mimpi basah, itu bahasa halus dari air yang keluar. Ini juga bahasa Indonesia yang cukup menjaga etika, ya, sopan santun. Mandi basah, ya, mandi basah itu artinya kan basah di situ efek dari keluarnya air mani. Nah, sebentar saya menjelaskannya agak vulgar. Bahasa yang sudah digunakan ini sebenarnya halus, tapi mau tidak mau harus menjabarkan. Jadi intinya penjelasan kata air yang memancar itu keluar dari dua sisi, laki-laki dan perempuan. Dan ternyata perempuan itu punya air yang berwarna kuning-kuningan. Dan bahkan ketika tadi wanita mimpi, itu Nabi menetapkannya kalau mengeluarkan air atau kalau mimpinya basah itu mandi. Dan lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW pernah diuji oleh seorang Yahudi. Ini di luar buku karena waktunya sudah mepet. Cerita sedikit lalu kita tutup, biar pikirannya langsung pulang aja. Jadi seorang Yahudi itu menguji Nabi Muhammad SAW. Jadi menguji Nabi, kalau kamu Nabi pasti bisa menjawab, dan kalau bisa menjawab aku masuk Islam. Tapi kalau tidak, kamu bukan Nabi. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, bagaimana manusia terlahir atau anak terlahir mirip dengan orang tuanya. Jadi intinya bagaimana proses, ya, menjadi bayi yang menyerupai orang tuanya. Atau kok bisa jadi laki-laki, kok ini bisa jadi perempuan, bagaimana prosesnya? Itu pertanyaan agak rumit ini. Hanya Nabi memberi semacam gambaran. Jika laki-laki keluar duluan, ya, dan jumlahnya lebih banyak, maka anak terlahir laki-laki mirip ayahnya. Jadi Nabi menjelaskan detail. Lalu yang kedua, jika istrinya yang keluar duluan dan jumlahnya lebih banyak, maka akan menjadi anak perempuan mirip ibunya. Ini hadis sahih Bukhari Muslim, cuma yang saya sampaikan hanya maknanya. Jadi begitu detailnya Nabi menjelaskan dan untuk menggambarkan bahwa perempuan pun punya air mani. Dan itu menjadi penyebab ini jadi laki-laki, ini jadi perempuan. Masih berlanjut. Walaupun kita sudah mau pulang, masih berlanjut. Kalau keluar duluan laki-lakinya, maksudnya suaminya, tapi lebih banyak perempuannya, itu bisa menjadi anak laki-laki mirip ibunya. Lalu dibalik, kalau yang keluar istrinya dulu, tapi lebih banyak suaminya, maka menjadi perempuan mirip ayahnya. Nah, silakan pulang cari cermin. Kita ini mirip siapa? Maka dari situ tahu dulu. Nah, begitulah ceritanya. Jadi hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam memberi penjelasan sebuah
ilmu yang belum ada keterangan di zamannya, maka baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu melampaui batas zamannya. Demikianlah sekilas info. Mudah-mudahan apa yang kita baca walaupun singkat-singkat bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha